kami ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Sistem Reservasi Ruang Belajar di Kampus. dengan Ibu Pengampu atau Ibu dosen Ibu Isnani Widawati Sutoyo MKOM. Dan di sini kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Saya Uya Putri Anandita dengan NPM 352. Saya Putri Puaska dengan NPM 339. saya Muhammad Muhammad Yusuf dengan NPM 388. Saya Lolita Yuliani dengan NPM 324. Saya Rahmadatul Aisyah dengan NPM 334. Saksikan berikut penjelasan video kami. Oke, yang selanjutnya itu latar belakang. Nah, itu perkembangan teknologi informasi semakin menuntut sistem pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, termasuk dalam penjadwalan ruang belajar di institusi pendidikan. Sejauh ini, pemesanan ruangan masih bergantung pada metode manual seperti catatan buku atau komunikasi langsung yang sering memicu masalah seperti tumpang tindih jadwal dan tidak tepat dan sulitnya pemantauan ketersediaan secara langsung. Ketidakaturan ini mengganggu proses belajar mengajar serta menurunkan optimalisasi fasilitas kampus. Karenanya dibutuhkan reservasi ruang belajar berbasis database yang terstruktur, spesifik, dan user-friendly untuk mempercepat proses pinjam ruangan dengan transparansi tinggi dan minim error. Di sini ada masalah yang ingin diselesaikan. Yang pertama yaitu proses pemesanan ruang belajar yang masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Yang kedua yaitu sering terjadi benturan jadwal antar pengguna ruang belajar. Yang ketiga yaitu data peminjaman ruang tidak tersimpan dengan rapi dan sulit ditelusuri kembali. Yang keempat yaitu tidak adanya informasi ketersediaan ruangan secara real time. Dan yang kelima yaitu pengelolaan ruang belajar menjadi kurang efektif dan tidak tertib. Di sini kami membuat atau tujuan dari sistem yang kami buat yaitu yang pertama yaitu memudahkan pengguna seperti mahasiswa dan dosen dalam melakukan pemesanan ruang belajar secara online tanpa harus datang langsung ke admin. Yang kedua yaitu menghindari bentrok jadwal dengan mengatur ruang waktu untuk penggunaan ruang. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi ketersediaan ruang secara real time sehingga pengguna bisa memilih ruang dan waktu yang masih kosong. Yang keempat yaitu membantu admin dalam pengelolaan ruang mulai dari verifikasi, persetujuan, sampai penolakan reservasi. Yang kelima yaitu mencatat data penggunaan ruang sebagai arsip dan bahan evaluasi seperti ruang yang paling sering dipakai dan jam sibuk. Lalu selanjutnya itu ada kebutuhan fungsional. Yang pertama itu sistem dapat login pengguna yang dapat dilakukan oleh admin dan penggunanya. Lalu yang kedua itu ada sistem dapat menampilkan informasi ketersediaan ruang belajar. Lalu yang ketiga itu ada pengguna dapat melakukan reservasi atau pemesanan ruang belajar. Lalu yang keempat ada sistem dapat menyimpan, mengubah, dan menghapus data pemesanan. Lalu yang kelima itu admin dapat mengelola data ruangan dan jadwal pemakaian. Lalu yang terakhir itu sistem dapat menampilkan riwayat peminjaman ruang. Nah, lalu di sini ada kebutuhan yang non fungsionalnya. Yang pertama itu sistem mudah digunakan, user friendly. Lalu yang kedua itu sistem memiliki keamanan data melalui hak akses pengguna. Lalu yang ketiga itu sistem mampu menampilkan data secara tepat dan akurat. Lalu yang keempat itu ada sistem dapat diakses kapan saja melalui perangkat yang terhubung internet. Dan yang terakhir sistem memiliki keandalan penyimpanan data berbasis data terstruktur. Nah, lalu di sini ada aktor atau pengguna sistemnya. Yang pertama itu ada admin yang dapat mengelola data ruang belajar, mengatur jadwal dan pemesanan, lalu mengelola data pengguna dan laporan. Lalu itu ada aktor penggunanya seperti mahasiswa atau dosen yang bisa melihat ketersediaan ruang belajar, melakukan reservasi ruang, dan melihat riwayat peminjaman ruang. Oke, di sini selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini tuh ada 4 entitas. Yang pertama itu ada user, memiliki atribut, user ID, nama, nomor telepon, email, role. Role itu dibagi 2, ada dosen dan mahasiswa. Terus ada relasi membutuhkan ruangan. Di sini ruangan menjadi entitas juga.
yang memiliki atribut, ID ruangan, fasilitas, dan relasi lagi melakukan reservasi. Reservasi di sini sebagai entitas juga yang memiliki atribut ID reservasi, tanggal reservasi, tujuan, jumlah peserta, user ID, ID ruangan, start time, dan end time. Terus selanjutnya ada relasi lagi, yaitu memiliki jadwal. Jadwal itu di sini juga sebagai entitas yang memiliki atribut jadwal ID, jam operasional awal, durasi maksimum reservasi, jam operasional akhir, dan hari berlaku. Baik, selanjutnya itu ada relational model. Relational model ini adalah tahap transformasi dari diagram ERD ke dalam bentuk tabel-tabel yang saling terhubung. Yang pertama itu ada tabel user yang berfungsi menyimpan data identitas pengguna. Di sini primary key-nya itu ada ID user sebagai identitas unik, lalu atributnya itu ada nama, nomor telepon, email, dan role untuk membedakan akses dosen atau mahasiswa. Lalu yang kedua itu ada tabel ruangan yang berfungsi untuk menyimpan informasi fisik fasilitas kampus. Di sini primary key-nya itu ID ruangan, lalu atributnya itu ada nama ruangan, fasilitas, kapasitas, dan lokasi gedung. Selanjutnya itu ada tabel reservasi, merupakan tabel transaksi yang menghubungkan user dengan ruangan. Primary key di sini adalah ID reservasi, lalu foreign key-nya itu ada ID user dan ID ruangan, digunakan untuk mereferensikan siapa yang meminjam dan ruangan mana yang dipinjam. Lalu atributnya itu ada jumlah peserta, tanggal reservasi, tujuan penggunaan, serta jam mulai, start time, dan jam selesai, end time. Selanjutnya ada tabel jadwal yang berfungsi mengatur batasan waktu operasional ruangan. Primary key di sini adalah ID jadwal. Atributnya itu ada hari berlaku, jam operasional, serta durasi maksimal reservasi untuk mencegah penggunaan berlebihan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat MySQL-nya dari ERD yang sudah dibuat tadi. Untuk pertama-tama yaitu membuka XMPP-nya, lalu untuk mengaktifkan MySQL-nya kita pencet start, lalu kalau misalnya tampilannya udah kayak gini, kita mencet ke shell untuk si MD-nya. Kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Dan untuk pertama-tama kita akan memanggil MySQL, tanda hubung U root, habis itu tanda hubung P untuk memanggil passwordnya. Lalu kalau udah, kita enter aja, lalu ada tampilan seperti ini, kita gak usah apa-apain, langsung kita enter. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Lalu kita akan membuat database sistem kita. Selanjutnya kita akan commit yaitu create database dengan nama system underscore reservasi underscore ruangan. Habis itu titik koma. Lalu enter. Nah, kalau udah seperti ini artinya sudah kerekam. Lalu misalkan kita mau lihat database apa yang sudah kita buat, kita akan comment show databases. Nah, titik koma nanti akan muncul seperti ini. Database yang kita buat itu sudah kerekam, yaitu sistem reservasi ruangan. Dan kita akan membuat tabel-tabel yang dimasukkan ke dalam database ini dengan comment yaitu use system underscore reservasi underscore ruangan. Habis itu titik koma. Oke, di sini database-nya sudah kubah sistem reservasi ruangan. Itu ERD yang sudah dibuat tadi kan ada entitas user, berarti kita buat tabelnya user yaitu dengan create table user. Habis itu buka kurung, habis itu enter. Di sini yang pertama itu ada ID underscore user dengan tipe data yaitu int, yang berarti ID user ini berupa angka. Lalu di sini tipenya primary key dan auto increment yang berarti dia akan otomatis keisi. Lalu koma, terus selanjutnya itu ada nama.
Nah, nama di sini tipe datanya yaitu varchar dengan maksimal karakternya yaitu 100 dan not null, yang berarti kolom ini harus diisi atau tidak boleh kosong. Koma, lalu enter lagi. Ya, selanjutnya ada nomor telepon dengan tipe data varchar dengan maksimal 15 karakter dan not null. Koma lagi. Lalu ada email dengan tipe datanya varchar, maksimal karakternya yaitu 50 dan not null juga. Selanjutnya yang terakhir ada role dengan tipe data varchar 50 not null, atau yang tadi kita bahas di RID-nya yaitu admin ataupun mahasiswa atau dosen penggunanya. Kita sudah membuat tabel ruangan di sini. Selanjutnya kita akan menampilkan struktur tabelnya itu dengan command desk user. Nah, nanti akan muncul di sini kolomnya apa aja, tipe datanya apa aja, key-nya apa aja, nanti tampilannya jadi seperti ini. Selanjutnya kita coba buat tabel kedua dengan command yang sama seperti sebelumnya, yaitu create table ruangan. Buka kurung, enter. Yang pertama udah pasti ID underscore ruangan dengan tipe datanya int karena dia berbentuk angka, primary key tentu, dan auto increment, koma, masuk ke enter. Selanjutnya ada nama ruangan. Dengan tipe datanya yaitu varchar 100, karakter maksimalnya dan not null, koma, enter. Selanjutnya ada fasilitas teks. Kenapa dibuat teks? Karena mungkin kita nggak tahu maksimal angkanya berapa aja, jadi bisa nulis contohnya fasilitas tuh kayak AC, remote AC, infocus, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya kapasitas in karena tentunya angka, dan lokasi varchar dengan maksimal 100 karakter. Di akhir pasti tentunya buka kurung dan titik koma. Lalu kita akan menampilkan struktur tabelnya seperti user dengan command set desk ruangan dengan tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya di tabel ketiga ini ada reservasi. Di sini kalian bisa lihat ID reservasinya dengan tipe data in, tentunya primary key dan auto increment. Nah, di sini kenapa ada ID user dan ID ruangan? Karena di sini di tabel reservasi ini kita butuh yang namanya ID user dan ID ruangan. Dan di sini udah pasti ID ruangan dan ID usernya itu sesuai ya sama tabel user dan ruangannya. Nah, untuk kolomnya itu ada jumlah peserta dengan tipe data int, terus tanggal reservasinya pakai date, terus tujuannya ada start time, time-nya itu pakai jam, menit, sama detik. Terus sini kita memanggil foreign key-nya yang tadi nih, yang di sini foreign key ID user, terus reference dari user dari table usernya. Nah, sama kayak ruangan juga seperti itu. Dan terakhir tidak lupa buka kurung dan titik koma. Nah, nanti muncul struktur tabelnya seperti ini. Dan di sini ada mul-nya, ini tuh foreign key-nya. Dan tabel terakhir yaitu create table jadwal. Udah pasti di sini ID underscore jadwalnya berupa int, primary key, dan auto increment. Selanjutnya ada hari berlakunya, jam operasional awal dan akhir, dan durasi maksimum reservasinya. Nah, di sini kita akan menampilkan struktur tabelnya juga. Struktur tabel jadwal seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengisi salah satu tabelnya, yaitu di sini saya pakai tabel user. Untuk komennya kita pakai insert into table yang mau kita isi, lalu values, lalu kita enter, lalu buka kurung. Terus di sini ada petik 2. Kenapa? Karena di sini
ID usernya udah auto increment, jadi kita tinggal petik 2 aja seperti ini. Lalu koma, lalu habis ID user di sini ada namanya di awal kita sudah pasti akan ada tanda petik, lalu namanya misalkan Aisyah, lalu tutup petik, terus koma, habis nama nomor telepon ada nomor telepon. Selanjutnya ada email, kita taruh emailnya di sini, lalu role-nya misalkan usernya kita bisa isi di IRD sebelumnya yaitu mahasiswa ataupun dosen. Nah, yang kedua juga seperti ini. Berarti di sini tuh baris pertama dan ini baris kedua. Lalu tidak lupa kita titik koma, lalu enter, dan kalau ini udah pasti kerekam. Dan kalau misalkan kita mau menampilkan isi tabelnya, kita menggunakan command select titik from user ataupun tabel yang kalian mau tampilkan, lalu titik koma, dan nanti akan muncul seperti ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kami kaya, wassalamualaikum.